Perkenalkan, nama saya Akam Fajar Ahmad. Saya Nurul Novriadini. Saya Dewi Aida Pasya Nur Arifta. Saya Naila Muazzara. Kami di sini akan menjelaskan dari isi jurnal yang dibuat dalam infografis. Baik, saya menyampaikan judul dan pendahuluan pada jurnal yang kita pilih. Jurnal yang kita pilih yaitu berjudul Kesan Audiens Terhadap Struktur Naratif dan Gaya Bahasa Personal dalam Komunikasi Sains di Media Sosial. Penelitian ini dipublikasikan pada tahun 2018 dan diperbarui pada tahun 2025. Penelitian ini dipublikasikan dalam Proceeding Konferensi Interaksi Manusia dan Komputer. Penelitian ini ditulis oleh 12 penulis yang berasal dari Columbia University dan University of Chicago, Amerika Serikat. Latar belakang dari penelitian ini adalah karena komunikasi sains berperan penting untuk menarik minat publik terhadap sains dan dengan mendidik, menghibur, dan mendorong partisipasi masyarakat umum. Namun, saat ini komunikasi sains sudah banyak berpindah dari artikel ilmiah tradisional ke platform yang lebih informal seperti blog dan media sosial. Untuk menjangkau audiens yang lebih luas, para ilmuwan dalam artikel ini memilih beberapa strategi yang lebih sederhana dan menarik supaya bisa dimengerti oleh orang awam ataupun non-teknis. Dalam penelitian ini ditemukan 3 strategi utama dalam komunikasi sains di media sosial. Yang pertama, contoh yang relatable, misalnya menggunakan hal visual seperti warna atau gelembung yang menjelaskan topik ilmiah. Yang kedua, penjelasan langkah demi langkah, misalnya dalam bentuk tweet yang terdiri dari 10 sampai 12 tweet. Yang ketiga, bahasa personal seperti menambahkan cerita pribadi atau gaya bicara yang santai. Itu tadi jabaran dari judul dan pendahuluan dalam penelitian ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari metodologi yang kita ambil. Penelitian ini menggunakan mixed method approach atau pendekatan metode gabungan yang memadukan metode kuantitatif dan kualitatif untuk melihat seberapa besar pengaruh strategi komunikasi sains di media sosial. Di dalam metodologi ini terdapat 2 studi yang kita lakukan. Yang pertama itu reader study. Sebanyak 35 partisipan non-STEM, artinya bukan dari latar belakang sains, diminta untuk menilai 75 duet teori buatan AI. Duet teori ini menggunakan kombinasi dari 3 strategi yang sudah disebut tadi. Contohnya itu walking talk dan bahasa personal. Yang kedua, written study. Sebanyak 10 peneliti PhD diminta untuk menulis penjelasan ilmiah menggunakan sebuah interface atau antarmuka yang menyediakan berbagai opsi struktur penulis. Tujuannya untuk melihat bagaimana para penulis menyesuaikan gaya penjelasan sains mereka berdasarkan pilihan yang tersedia. Dari sini penelitian bisa melihat bagaimana audiens dan penulis sama-sama bereaksi terhadap penggunaan strategi berbeda dalam komunikasi sains. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penelitian. Sekarang mari kita lihat hasil dari penelitian ini. Dari reader studi terlihat bahwa materi yang paling disukai oleh pembaca adalah bahasa personal. Ini bisa dilihat dari grafik data di infografis, di mana bahasa personal memiliki nilai tertinggi di bidang strategi lain. Urutan
bagi para penulis menjelaskan topik sains secara efektif. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagian diskusi dan kesimpulan pada penelitian yang kita ambil. Nah, pada bagian diskusi disimpulkan bahwa tidak ada satu pendekatan tunggal yang cocok untuk semua dalam komunikasi sains media sosial. Preferensi pembaca bisa tergantung dengan pada topik, gaya penulisan, dan karakteristik audiens. Karena itu penting bagi penulisan sains untuk memiliki opsi struktur dan gaya penulisan yang beragam. Hal ini akan membantu mereka menyampaikan penjelasan yang sangat-sangat jelas, menarik, dan tetap ilmiah. Lalu dari kesimpulan penelitian ini, penelitian ini menekankan bahwa komunikasi sains publik itu kompleks karena harus menyeimbangkan kebutuhan pembaca dan penulis. Nah, secara umum, pembaca lebih menyukai konten yang menggunakan contoh, penjelasan bertahap, dan bahasa personal. Nah, ini menunjukkan bahwa komunikasi sains yang efektif akan menjadi semakin baik jika para penulis mengeksplorasi berbagai pilihan strategi komunikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga penjelasan kami bermanfaat dan bisa memberikan wawasan baru tentang pentingnya strategi komunikasi sains di era digital.